Itu malah lu bisa S2, Bos. Ya Harusnya, kan? harusnya setelah lulus S1 gitu kan. Malah udah jadi doktor S3. Iya. Aduh, kelamaan kayak gitu. Halo, selamat datang kembali di Vokoid Podcast. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu. Ini bintang tamunya ya, teman-teman Vokoid, teman seperjuangan. Iya nggak sih, Bos? Mulai deh kenalan dulu. Halo, nama saya Firman Setiadi. Saya domisili di Kota Cirebon. Dan ini sebenarnya suatu kehormatan nih. Ide. Bisa dipanggil di sini, gitu, bisa ngobrol bareng lagi. Kita gitu. mau bahas apa ceritanya hari ini? Lebih ke pengalaman pribadi sih ya. Pengalaman pribadi sewaktu dulu Berjuang sangat berjuang sekali. di masa-masa Di bangku. masa-masa apa ya? Mendekati masa kehancuran gitu. Jadi teman-teman, hari ini ceritanya kita mau berbagi pengalaman. Jadi Firman ini adalah temannya Mama Sensen ketika di bangku S1. Kita kuliah di salah satu Kampus ternama lah di Kota Cirebon. Siap. Nah, hari ini kita pengen tahu sih, Firman waktu zaman kuliah, kan background saya tahu nih dari SMK. Jurusannya? Jurusan kebetulan lagi tuh listrik. Oh iya, listrik. Tiba-tiba kok bisa beralih ke FKIP gitu? Jadi gini sebenarnya, dulu itu tuh setelah lulus dari SMA ya, sempat ada untuk lanjut ke kuliah gitu kan. Kuliahnya dulu emang lebih menjurus ke FKIP juga, tapi saya pengennya teknik. Jadi tekniknya tuh ke listrik lagi gitu kan. Cuma kebetulan di Cirebon kan lagi dulu belum ada ya, belum ada, dan kebetulan lagi tuh sama orang tua juga nggak boleh di luar kota kuliah gitu. Jadi nggak bisa jauh dari orang tua lah gitu tuh. Jadi ya jadilah di sini gitu, jadi di Cirebon. Dan sebenarnya antara terpaksa atau kayak gimana sih saya nggak tahu. Mengalir gitu aja. Ngalir aja lah. Kebetulan lagi tuh ngambilnya bahasa Indonesia sih. Ambilnya bahasa Indonesia. Gitu. Nah, kan dari background yang misalnya nggak linier, sebenarnya awalnya juga pinginnya ke listrik juga, dan yang call-nya kan di FKIP bahasa Indonesia, keguruan kan ya. Ada unsur-unsur berarti pengaruh dari orang tua pertama. Satu. Terus kedua, mengalir gitu aja. Sambil jalan aja sih. Sambil jalan aja. Tapi di situ fase menerima. Sebenarnya agak berontak sedikit sih. Agak berontak sedikit karena apa ya? Dulu kan saya tuh sebenarnya emang suka bahasa Indonesia. Terlihat apa ya? Seperti mudah gitu tuh. Ternyata di kemudahan itu tuh ada kesulitan juga gitu tuh. Dari yang ini kan lebih ke ada sastranya juga ya. Nah, itu saya masih buta banget tuh untuk ke masalah itu. Nah, gitu. untuk teman-teman nih ya Firman yang mau ambil kuliah jurusan, ada nggak sih nasihat-nasihat biar nantinya tuh benar-benar ngerasain feel kuliah, nggak ada keterpaksaan dan lain sebagainya gitu loh. Kan ini udah mau mulai penerimaan baru kan. Jangan sampai kita tuh kayak salah milih jurusan karena itu kita bakal 4 tahun di situ. Kalau kitanya nggak feelnya nggak bagus, kita dari awal nggak niat, setengah hati kan gimana tuh? Iya. Jadi intinya itu tuh kita tuh satu ada jangan ada untuk unsur keterpaksaan ya. Jangan misalnya sama orang tua, nih kamu harus kuliah ini gitu tuh. Tapi kitanya nolak gitu tuh. Nah, itu jangan, daripada nanti malah berhenti di tengah jalan gitu kan. Itu kan ya buang-buang biaya juga gitu kan. Karena kan kuliah juga kan biayanya nggak kecil gitu kan. Betul, pendidikan sekarang kita tahu lah. Nah, gitu. Nah, terus lebih ke kesenangan kitanya. Jadi misalnya kita senangnya kita dagang apa kayak gimana, ya bisa ke manajemen ya, apa seperti apa itu kalau kayak gitu. Dan Bisa kan? Ekonomi ya. Dari situ kan dari ada ilmu marketing apa kayak gimana. Betul. Gitu. Kalau untuk yang kita seneng kita seneng untuk ngajar nih gitu kan ya, itu kan bisa ke FKIP juga. Nah, tapi
tergantung ini kita mau pilih yang mana gitu kan. Ada yang kita senang sama matematika atau kita spesifikasinya ya. lebih ke itunya aja sih gitu. Oke. Daripada kitanya terpaksa gitu kan, kita terpaksa tapi malah nggak jadi. Hindari ya. Nah, Oke, itu teman-teman salah satu tipsnya. Betul banget, kalau mau ambil kuliah bener-bener dipikirin banget jurusan saya banget atau enggak. Nah, gitu. Gitu ya. Jangan sampai kita maksain juga ya. Oke, Jangan setuju. kita maksain juga apa namanya? Mungkin satu karena dari orang tua juga, misalnya sama orang tua harus kayak gini, ya udahlah sambil jalan. Tapi dari sambil jalannya itu kan kita kan menikmati gitu kan. Dari menikmati ya alhamdulillah, jadi kita jadi ya biasa aja gitu. Oke, sip. Kalau saya sih pengalaman pribadi gara-gara leset sih. Jadi kan waktu kuliah tuh ada pilihan 1, pilihan 2 tuh. Nah, iya betul. Pilihan 1 tuh nggak lolos. Jadi keplanting ke pilihan 2. Gitu sih. Sebenarnya saya juga sama. Oh, Sebenarnya sama. Awalnya tuh saya modal nekatnya itu tuh saya paling lemah nih matematik. Tapi saya pengen coba gitu tuh. Jadi bahasa kita pengen diasah lagi gitu kan. Dan di matematik saya lagi tuh nggak diterima gitu tuh. Jadi diterimanya di bahasa Indonesia. Nah, saya pikir lagi, pikir saya bahasa Indonesia emang mudah gitu ya, mudah. Tapi ternyata dari mudahnya itu tuh malah lebih susah gitu tuh. Kompleks ya, ada tata bahasa, ada sastra juga. Nah, itu dari sastra, dari ilmu-ilmu yang lainnya gitu kan. Nah, dari situ juga sih. Jadi sambil jalan juga ya alhamdulillah sih. Masih bisa itu. Nah, by the way, boleh cerita nggak sih berapa semester di zaman S1 waktu itu sampai bisa dapet tuh ijazah, toga digeser gitu ya. Topiknya digeser. Aduh, itu pengalaman pribadi nih, Gimana? pribadi saya. Saya masuk tahun 2010. Saya tahun masuk 2010 itu tuh saya lulus itu tuh 2018. 18. Berarti 8 tahun, 8 Bu. tahun cuy. Gak nyangka loh. Kenapa bisa jadi 8 tahun? Kan umumnya tuh 4 tahun ya teman-teman. Maksimal ya 5 tahun lah ya. 4 tahun setengah biasanya ya, 9 semester. 4 tahun. 8 Ada iya, yang 8, ada yang 9 gitu kan. Kalau tepat waktu 8 semester. 8 semester. Jadi dulu saya kuliah itu tuh antara setelah PPL deh. PPL semester 6 lah ya. Setelah PPL itu tuh jadi tambah kesini, jadi kuliah tuh kayak tambah males kata saya tuh. Kenapa bisa muncul rasa males kayak gitu? Gimana ya? Karena satu, kuliahnya kan sudah jarang-jarang, karena SKS-nya juga kan makin sedikit gitu kan. Jadi kita tuh untuk ngisi kekosongan waktunya itu kan nggak ada kuliah itu kita bingung gitu tuh. Jadi lagi tuh ada tawaran emang dari saudara gitu kan. Tawarannya itu tuh yuk ikut saya aja, ikut di proyek gitu. Jadi ikutlah kerja tuh saya tuh ikut kerja ada sampai 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan. Nah, dari situ tuh saya keterusan. Asik tuh nemuin dunia baru. Karena kita bahasanya kita sudah menerima hasil gitu tuh. Dari kerja keras kita gitu kan. Nah, dari situ tuh udah mulai males. Udah males banget. Aduh. Yang namanya ke kampus itu tuh kayak ya tinggal lewat aja gitu tuh. Mau ngelirik aja enggak gitu tuh. Oh gitu ya. Itu tuh sampai saya tuh 2018 tuh bulan apa ya? Bulan Mei lah. Pertengahan, oke. Bulan Mei itu tuh kebetulan kan kita kan masih ada grup di WA. Itu ada salah satu teman saya juga kasih kabar kalau ada pemberitahuan dari kampus melalui dosen wali gitu kan. Untuk mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya diharapkan datang ke kampus gitu. Buat perjanjian. Untuk penyelesaian sih sebenarnya. Penyelesaian ini ditanyain tuh mau diselesaikan apa enggak? Kuliahnya. Kayak kesanggupannya kan gimana nih gitu ya, minta keseriusan si kampus tuh ya. Nah, terus ya alhamdulillahnya saya langsung ditemuin tuh sama dosen wali. Ya ditanyain lah kamu kemana gitu kan. Ya saya bilang ini Bu saya kerja ini kayak gini, ayolah diselesaikan segera, ngomong kayak gitu. Udah konsultasi dari cari-cari bahan itu
terakhir itu dikasih info itu 1 minggu apa 2 minggu sebelum ujian. Ujian iya ujian skripsi. 1 minggu? 1 minggu apa 2 minggu itu tuh kalau nggak salah. 2 minggu mungkin ya. Nah Sekira itu itulah. ya dibikin 2 minggu aja lah ya. Iya, 2 minggu setelah dikasih kabar itu, misalnya awal bulan itu tuh awal bulan saya dikasih tahu, ini tanggal segini nih ada sidang skripsi. Itu saya ingat tanggal 16 Agustus 2018. Itu sampai inget ya. Sampai ingat gitu kan. Karena besoknya tanggal 17 Agustus libur. Oh iya bisa masuk. Nah, itu dari awal bulan saya udah dikasih tahu, udah dikencengin gitu kan. Ayo kamu harus bisa. Pokoknya selama pengerjaan itu saya dikasih 1 minggu. Jadi 1 minggu untuk pemberkasan gitu tuh. Jadi untuk daftar, untuk administrasi atau apa gitu kan. Ya kalau untuk pengerjaan berarti kan selama 1 minggu tuh saya ngerjain. Mangkraknya berapa lama? 3 tahun. Dengan 1 minggu harus beres. Harus selesai. Berarti lu harus dipaksa bos orangnya. Ya gimana 3 tahun kan, misalnya 3 tahun kan itu peluang yang gede banget untuk menyelesaikan. Tapi dengan satu warning terus mungkin pressure-nya lebih besar, lu bisa selesai. Gimana? Keajaiban banget, nggak kayak tangkuban perahu kan? Ya kalau itu semalam Bu. Semalam ya? Lebih cepat itu gimana prosesnya bisa seminggu Untuk prosesnya sih selama 1 minggu ya itu ya. Saya coba ngubungin rekan saya gitu kan, yang apa namanya, yang sempat satu kelas lah. Satu kelas kita bareng gitu kan. Saya kasih apa namanya, keluh kesah saya nih, ngomong cerita curhat. Saya curhat gitu kan. Ini gimana? Saya dikasih waktu 1 minggu buat selesain kuliah saya gitu kan. Aduh, itu temen yang dapat info udah keringat dingin atau langsung lu balik aja deh. Ya? Gitu ya. Enggak kan? Mungkin karena mikir teman saya ini nih apa namanya, ngelihat itu tuh, wah ini harus dibantu nih. Gitu tuh. Ini harus dibantu. Dibantu karena apa? Kalau nggak salah itu yang saya satu angkatan, yang satu kelas ya, yang satu kelas itu tuh ada 2 orang. Saya sama teman saya satu lagi, gitu kan, itu 2 orang. Itu saya bareng itu. Cuma kalau teman saya dia ada lagi ke temannya lagi gitu tuh, gitu kan. Nah udah itu tuh saya tuh 1 minggu tuh dikejar sampai saya 3 hari 3 malam. Nggak tidur? Ya sempat tidur ya walaupun sejam beberapa jam lah ya. Iya. Karena saya lagi tuh posisinya sudah kerja. Iya. Gitu. Jadi untuk atur waktunya itu agak-agak gimana ya? Kadang sampai saya izin gitu kan, sampai izin kerja setengah hari lah. Jam 3 paling. Jam 3 saya minta selesai, saya izin gitu kan sama atasan saya untuk beresin skripsi gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, atasan sayanya ngedukung gitu kan. Karena kan ini udah titik paling terakhir gitu. Jadi ceritanya sekarang lulus dari detik-detik Alhamdulillah. DO. Alhamdulillah. Karena emang udah ada ancaman juga sih. Nah dari pengalaman itu bos, ada pesan-pesan gak sih biar nih teman-teman yang denger, ya seenggaknya tolong jangan tiru saya. Ya beneran ini kita sharing ya. Satu, kalau apa namanya, kalau kita udah masuk dalam dunia perkuliahan, ya sebisa mungkin ya harus ditekuni aja sih, gitu kan. Jangan sampai ya pengalaman pribadi saya, karena yang apa namanya, yang saya rasakan itu tuh, jadi saya sudah menerima hasil gitu kan, tapi untuk kuliah itu jadi terbengkalai gitu tuh. Jadi nggak apa namanya, kayak pokoknya udah males aja gitu tuh. Itu yang penting sih, yang paling penting jangan apa namanya, jangan terlena lah. Jangan terlena, walaupun emang kita itu hasilnya lebih besar daripada kan ada kan yang pemikirannya setelah kuliah paling kerjanya apa sih gitu kan, gajinya berapa sih, kan kita nggak tahu gitu kan. Nah dari situ tuh, nah pokoknya jangan sampai kita terlena, dengan apa namanya, yang tidak seberapa lah gitu. Karena ini emang paling penting kalau menurut saya sih. Sebenarnya saya juga nyesel sih. Oh gitu. Nyesel sih bisa sampai 8 tahun. Sekarang ya baru kerasanya kapan tuh bisa sadar, kok ngapain 8 tahun tuh? Sekarang atau sebenarnya itu ada satu dorongan juga sih, ada satu dorongan dari seseorang sih sebenarnya gitu kan.
umur saya kan lagi itu kan udah mendekati 30 lah. Wah, oke. Nah, dari situ aja kan udah wah ini saya harus Merampungkan gitu ya. apa ya? Ya intinya kan menikah lah begitulah. Oh, ada ke Nah, sana. nah kebetulan lagi itu tuh apa namanya yang sekarang sudah jadi itu almarhum mertua saya itu tuh sampai ngomong kuliahnya selesaikan dulu. Oh, gitu itu challenge baru ya. boleh menikahi anak saya. Begitu. Nah dari situ kan saya jadi semangat lagi tuh. Betul. Ya alhamdulillah sampai selesai. Alhamdulillah. Begitu. Tapi perjuangannya mantep sih. Ah. Ada kesadaran untuk mengakhiri hal yang udah dimulai. Ada sih teman saya sampai nggak selesai sampai sekarang. Tuh kan, Ada. ada ya di Ada. fase-fase kayak gitu ada ya. Nah, teman-teman Vokoid tadi ya berarti fokus untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai gitu. Kedua, tadi seperti Firman bilang, ada yang namanya komitmen. Komitmen ya bos ya. Terus yang ketiga tadi jangan tergiur. Jangan tergiur lah, Harus ngukur intinya. kalau enggak ya, harus ngukur kemampuan kita gimana nih. Bisa multitasking nggak, bisa bagi manajemen waktunya nggak. Kalau bisa kepegang semua dan itu semuanya nggak ada yang dikorbankan, ya silakan aja gitu ya. Itu apa namanya kudu yakin sama diri kita gitu kan. Kalau misalnya kita sudah masuk ke dunia itu ya kita harus benar-benar ditekuni gitu tuh, jangan sampai nanti kedepannya menyesal gitu Nah, aja. Kemudian nih, Firman, ketika kita kuliah, pengalaman pribadi nih, apa sih yang harus kita lakuin supaya benar ya jadi waktunya efektif 4 tahun, terus hal-hal yang didapatkan tuh benar-benar terinternalisasi gitu, nempel di diri kita. Kalau untuk itunya sih kita harus lebih untuk apa ya, interaksi sesama mahasiswa gitu kan. Jadi pokoknya kita ada hubungan baik lah gitu tuh, ada Tukar hubungan pendapat, diskusi gitu ya. gitu kan. Pasti dulu juga kan pernah kan kita juga kan apa namanya ada misalnya mata kuliah ini gitu kan. Jadi digabungin sama kelas yang lain, digabung digabung dengan kelas yang lain. Misalnya kita diskusi di mana kayak di ruangan terbuka apa kayak gimana. Nah, itu yang harus dibanyakin. Jadi nggak sekedar kalau yang saya lihat yang sekarang ya, kebanyakan itu tuh jadi hanya nongkrong di warung kopi gitu tuh. Jadi cuma duduk sambil ngopi gitu kan, entah itu ngobrolin apa atau apa. Jadi nggak ada faedahnya gitu kalau menurut saya gitu kan. Gitu yang Kalau lagi misalnya diambil. kita tujuannya karena emang ini tugas ini harus diselesaikan nih harus hari ini gitu kan. Jadi kita cari tempat yang kira-kira itu tuh ngedukung. kalau bisa, nah iya pasti ngedukung. Yang namanya kalau misalnya yang tadi yang saya sebutkan itu tuh biasanya kan ada live musik apa kayak gimana. Nah itu jadi kan kita kan jadi bisa buyar juga sih. Jadi cari tempat terbuka lah, Di Bima terbuka. aja. Itu kan sambil makan. Disebutin ya. salah. Nah, oke, teman-teman. Jadi ketika kita di masa-masa kuliah, nggak cuma kuliah aja sih sebenarnya, dimanapun jenjangnya, benar-benar kita berusaha untuk menikmati proses belajar kita. Perbanyak diskusi, bisa dengan teman-teman sekeliling kita untuk bahas materi supaya lebih paham lagi. Jadi nggak sekadar kita tuh ngabisin waktu di sekolah nunggu jam masuk, terus nunggu jam Kita pulang gitu. Itu kan sayang banget sih teman-teman. Hal-hal kayak gitu lebih baik dihindari karena kita pernah lebih dulu gitu kan. lebih dulu kuliah sekolah. Jangan sampai terulang sama kalian. Aduh, iya benar. Tapi saya pernah ada di fase gitu di masa-masa SMA, Bos. Jadi salah masuk jurusan ya saya pikir ya, atau gimana, salah masuk jurusan gara-gara ujian masuknya ke IPA. Gitu. Ada materi-materi yang menurut saya itu sulit, kayak eksak itu sulit, sehingga tuh buat mood saya tuh nggak bagus ketika ke sekolah tuh, aduh kayaknya remedial lagi kayak gitu, dan cuma nunggu jam masuk terus jam pulang. Di situ tuh saya sadar ya, ketika lulus gitu, saya baru sadar ternyata hal yang saya lakuin itu
salah. Mhm. Kenapa nggak milih untuk benar-benar nyimak guru tersebut, diskusi dengan teman yang Yang lain. paham gitu, supaya sayanya tuh memperbaiki kekurangan saya. Saya lebih malah waktu itu ya mungkin kurang dewasa bagaimana, kurang terbuka pikirannya. Lebih milih ya udahlah saya menjalani hal Ya. yang saya nggak bisa, terus saya biarin aja diri saya kosong. Itu sayang banget sih. Iya. Berarti Beberapa pengalamannya pas SMA berarti SMA. ya? Oh gitu. Itu sih. Jadi semenjak saya sadar, nah di situ udah mulai terpola tuh. Iya. Saya S1 mau di mana? Harus lulus tepat waktu. Untuk capai lulus tepat waktu itu apa aja nih yang harus saya jalani di prosesnya? Misal baca buku, diskusi tadi ya bos, kita Ya. sering banget diskusi. Terus banyakin ikut-ikut event yang kayak gitu Ya, loh, kita yang harus positif. lebih aktif sih sebenarnya. Itu jadi ngedukung banget kita sebagai mahasiswa. Ya. Jadi benar-benar ada isi. Terus keluar nih bos, kan udah dapat ijazah dan lain Ya. sebagainya. Ya. Pertarungan kita berikutnya itu yang nyata, iya nggak sih? Itu yang lebih apa ya? Itu kalau menurut saya lebih keras ya. Lebih keras. Jadi ternyata dunia kerja itu yang saya pikirin zaman dulu itu tuh, ini kalau kerja ini enak ya. Ngelihatnya ya. Karena kita yang belum ngerasain gitu tuh. Kita ngelihatnya, wah kerja begini sepertinya untuk kedepannya ini bakalan apa namanya? Bahasanya untuk finansialnya lah, Mendukung, finansialnya mendukung gitu, menjanjikan. menjanjikan sekali gitu kan. Setelah lulus kuliah, wah udah sampai nggak kepikiran yang saya dulu saya mikirnya itu enak gitu kan, sampai saya ngejalaninnya aja itu tuh saya nggak sanggup. Tantangan. Nah, boleh tahu itu tempat kerja sekarang di mana? Yang lagi diceritain itu kan? Kalau yang sekarang, kalau sebenarnya kalau untuk pekerjaan yang sekarang itu tuh saya nggak ini ya, bukan impian saya juga sih, bukan, Gitu. bukan gitu kan. Jadi apa namanya? Karena lagi itu tuh emang saya ditawari sama teman saya gitu, lebih intinya sih melenceng dari Si FKIP tadi. Oke. gitu. Jadi apa ya? Kalau untuk awalnya sih saya pengen gitu kan, pengen untuk keguruannya ya, keguruan. Sementara lagi itu tuh saya pernah itu masuk ke SMP lah, ke SMP, ke SMA. Kebetulan lagi itu nggak ada yang kosong. Oke, Gitu. akhirnya cari Bahasanya peluang untuk kesempatannya, lain lah ya. kesempatan untuk masuk ke situnya nggak ada. Gitu kan, saya untuk bahasanya banting setir ke yang lain, dan alhamdulillah sampai sekarang. Oke, ternyata Gitu. sekarang udah jadi rumah ya. Udah Bisa jadi dibilang. rumah ke berapa? Kedua. Bisa dibilang gitu. Di pembiayaan. Perusahaan pembiayaan. Ya, perusahaan Pembiayaan. pembiayaan. Oke. Itulah teman-teman, ternyata setelah kita dapat ijazah belum selesai. Perjuangan kita tuh malah lebih lagi untuk mencari pekerjaan. Terus dalam pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Kita harus mampu beradaptasi, ada tim, ada pimpinan dan lain sebagainya. Waktu juga ya. Iya. Dulu yang kita telat-telat misalnya kuliah telat, sekolah telat masuknya. Iya, Kalau di kerja sekarang udah ada Finger dong. harus. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ya sebagai pegawai misalnya. Telat 1 menit aja itu nggak kehitung hari itu kita masuk. Wah, itu. Makanya ya ini dari awal kuliah juga kan, dari awal kuliah itu kan untuk disiplin waktu ya. Untuk Iya. disiplin waktu kan ada. Jadi itu yang namanya kuliah itu jam 6:30 masuk itu emang harus. Betul. Gitu. Pernah kan lagi dulu ya? Pernah. Nah. Terus tugas-tugas juga harus benar-benar spend harus time-nya tertata tepat. gitu kan, harus tertata. Jadi saya pernah lagi itu telat hanya 5 menit kalau nggak salah. 5 menit ya saya suruh pulang lagi. Gitu. Iya. Tapi itu Ngapain gitu kan datang gitu. tapi itu sebenarnya positif ya. Positif, bagus. Rasanya malahan itu jadi positif. Untuk disiplin waktu Pendisiplinan. bagus gitu. Untuk Oke kedisiplinan waktu. Oke, ini udah hampir di akhir-akhir nih, Bos Firman. Ada nggak sih pesan yang lebih spesifik lagi untuk teman-teman yang mau menjalani studi lanjutnya dan bahkan sekarang mungkin ada yang sedang lanjut jalan nih, lagi ongoing menempuh pendidikannya di jenjang manapun. Ada pesan-pesan khusus nggak? Kalau untuk yang sekarang ya, kalau yang di semester akhir ya lebih difokuskan lagi gitu kan, apalagi kan
apa namanya, sekarang ya kalau menurut saya ya, di zaman sekarang itu tuh lebih dimudahkannya karena satu, saya sempat dengar yang kemarin juga itu melalui masih apa namanya, daring gitu. Ya bukan karena dimudahkan ya, tapi kan kita juga kan harus punya ilmunya juga gitu kan, karena emang kondisinya seperti ini, kita harus bisa menyesuaikan gitu kan, lebih difokuskan aja sih. Nah itu aja sih paling. Nah kalau untuk yang apa namanya, lanjut yang di jenjang yang berikutnya lebih tinggi, sekarang berapa tahun sih kalau untuk yang itu ya, lebih lama ya? Enggak, sama sih. Oh sama aja ya. Masih oh sama. gitu. Tenang aja bos, masih lama. Masih sama kok, masih sama. Aduh, lebih ke apa ya? Kalau kitanya lebih suka ke jurusan itu, kalau yang sebelumnya misalnya tadi bahasa Indonesia, ya kalau misalnya emang suka dengan yang seperti itu ya dilanjutkan dengan yang sesuainya aja gitu. Jangan sampai yang melenceng lagi gitu. Terima kasih banget untuk kesempatannya, ya ampun. Sama-sama. Ini teman seperjuangan, teman lama, bisa ketemu lagi, seneng banget bagi sharing, jadi saya nostalgia juga. Teman-teman Vokoid, pokoknya untuk kalian manfaatkan waktu sebaik mungkin, tentukan tujuan kamu apa, dan jangan lupa untuk mengakhiri hal yang sudah kamu awali. Sukses terus ya untuk kalian, dan mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ya bos dan lain sebagainya. Main lagi ke sini pokoknya. Udah lama juga ya saya nggak kesini. Udah ya. berapa tahun? Ada hampir setahun kayaknya. Lebih ya kayaknya lebih. Oke deh, itu dulu ya semuanya. Sampai jumpa lagi di Vokoid Podcast. Bye. Dadah.